Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menang atas masalah. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih buat kasih karuniamu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena kemurahan kebaikanmu atas kami. Bila mana kami hendak membaca, merenungkan, mendengarkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, urapi setiap kami. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita kali ini terambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagi Anda penggemar tinju tentu sudah tidak asing lagi dengan nama Evander Holyfield, seorang petinju kelas berat berkebangsaan Amerika pada era 80-90-an. Ia menjadi penantang dari Mike Tyson, sang juara kelas berat yang sangat sulit dihadapi pada waktu itu. Tanggal 10 November 96 menjadi pertandingan yang tak terlupakan antara Holyfield dan Mike Tyson. Karena di jubah Holyfield yang berwarna ungu tertulis Filipi 4 ayat yang ke-13. Dengan ayat itu, Holyfield seolah-olah hendak menunjukkan kepada dunia bahwa ia dapat menanggung segala perkara. Dalam hal ini mengalahkan Mike Tyson oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan memang sungguh pada waktu itu Holyfield memenangkan pertandingan. Dan saya menyaksikan sendiri juga lewat televisi bagaimana Mike Tyson menjadi emosi lantas dia mencoba menggigit telinga daripada Holyfield. Nah, itu adalah sekilas tentang pertandingan antara Mike Tyson dan Holyfield. Yang menarik di sini adalah Holyfield mengenakan ayat Filipi 4 ayat yang ke-13. Ayat ini juga sering dipakai banyak orang percaya untuk menguatkan dirinya menghadapi hal apapun dan keluar sebagai pemenang. Namun sayangnya kalimat segala perkara dapat kutanggung ini kadang disalahpahami sebagai oleh karena Kristus yang memberi kekuatan kepadaku, maka aku bisa meraih apapun juga, keberhasilan yang gemilang dan tidak akan mengalami kekalahan atau kegagalan. Tidak salah, namun rupanya Paulus ingin memberikan maksud. Rahasianya ada di ayat 11 dan di 12. Jadi di atasnya itu yang berbunyi, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Paulus ini pernah mengalami namanya kondisi kekurangan. Makanya Paulus ini belajar mencukupkan diri dan dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Artinya Paulus ini mengalami hal yang tidak enak, tapi dia tetap bisa berkata segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rupanya kekuatan Allah berikan kepada Paulus ketika ia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam kehidupannya Paulus sudah mengalami segala keadaan, kelimpahan pernah, kekurangan, kenyang, kelaparan, disanjung, disepelekan, dan hal yang baik ataupun yang buruk. Dalam pelayanan Paulus pemberitaan Injil, tentu ia memerlukan banyak biaya, dan kita tidak tahu apakah pekerjaannya sebagai tukang kemah dapat mencukupi kebutuhannya. Ketika menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, ia berada dalam situasi yang serba kekurangan oleh karena berada di penjara Roma. Jadi inilah latar belakang yang dialami Paulus pada waktu itu. Dia bukan dalam keadaan yang enak, tetapi justru dalam keadaan yang tidak mengenakan.
Dia menulis segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena dia bisa belajar untuk mencukupkan diri. Ia tidak memperoleh tempat tidur yang nyaman, makanan yang cukup, sebaliknya di tengah udara yang pengap, tangan diborgol dan makan seadanya. Namun kita bisa melihat bahwa justru dari situasi yang serba kekurangan ini, lahir karya Paulus yang kemudian dipakai menjadi pegangan firman Tuhan bagi kita sampai saat ini. Artinya bahwa dalam kondisi apapun yang Paulus hadapi, ia bisa melaluinya oleh karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Sukacita Paulus bukan didasarkan kepada situasi, baik atau buruknya kondisi lingkungan di sekitarnya, namun janji Allah di dalam Kristus yang kekal. Terkadang kekuatan yang Allah berikan kepada kita bukan untuk memperoleh sesuatu, namun untuk berjalan melalui sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita harapkan. Jadi bukan berarti Paulus berkata segala sesuatu dapat ku tanggung di dalam Dia, itu dia sedang memperoleh sesuatu, tidak. Tetapi segala perkara itu dia bisa melaluinya meskipun kondisi tidak diharapkan Paulus. Demikian pula kita. Dari ayat ini sebagai pegangan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Lewat situasi, kondisi, keadaan yang tidak mengenakan pun kita bisa menjalaninya dengan penuh sukacita. Sebab apa? Yesus yang beserta dengan kita. Sebagai pengikut Kristus, jika kita menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk meraih keberhasilan dalam hidup, kita akan menjadi orang-orang yang frustasi ketika justru hal sebaliknya yang terjadi. Contohnya, sebagai karyawan kita menghadapi lingkungan kerja yang begitu berat, menekan. Belum lagi rekan-rekan kantor yang sering mencibir kita. Sebagai anak muda, kita gagal mendapatkan pacar yang kita kejar selama ini. Sebagai ibu rumah tangga, kita mendapati anak kita begitu sulit dinasehati dan sering membuat kita jengkel, padahal sudah sekian lama kita mendoakannya, dan berbagai pergumulan lainnya. Oleh karenanya, sebagai murid Kristus, mari kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, dan dari situlah kekuatan akan Tuhan berikan bagi kita. Jadi ayat ini menekankan, apapun yang kita alami, bahkan hal yang tidak terenak sekalipun, kita akan tetap kuat, karena segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi kita bisa melaluinya karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Doa saya buat saudara semuanya, saat ini mungkin keadaanmu tidak mengenakan, pergumulanmu tidak mengenakan, tetapi yakinlah ketika engkau berseru, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku, maka engkau akan mendapatkan kekuatan untuk bisa menjalani hal yang tidak enak tersebut, untuk bisa menjalani pergumulanmu yang tidak enak tersebut. Jadi belajarlah untuk bersyukur dengan apapun keadaan kita, tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh di hadapan Tuhan, tetapi terus bersyukur dan percaya Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada kita. Meskipun saat ini kita melewati masa pergumulan, meskipun saat ini kita seakan-akan merasa di padang gurun, percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita untuk melalui semuanya itu. Dan sekali lagi, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami kuat, menang, mengatasi permasalahan kami, karena Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya ketika Paulus menulis ini pun dalam keadaan yang tidak mengenakan, tetapi Paulus belajar mencukupkan diri, Paulus belajar menikmati kondisi yang tidak mengenakan ini, sehingga dia bisa melaluinya dengan kekuatan yang Tuhan berikan.
Demikian pula setiap kami Tuhan, setiap apapun pergumulan kami Tuhan, doa kami yang belum dijawab, sakit penyakit kami yang belum sembuh, masalah keuangan kami yang belum beres, ataupun berbagai macam permasalahan yang ada dalam diri kami cuma bisa berkata, Tuhan, kami tetap belajar bersyukur dalam kondisi apapun, dan kami tetap berseru kepada Engkau, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan setiap kami, dan firman-Mu jawaban atas pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.